Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Halo sahabat pendengar, selamat datang di podcast Latsar CPNS KPU. Baik, pada podcast kali ini membahas berbagai nilai dasar yang harus dimiliki oleh aparatur sipil negara atau ASN. Untuk episode kali ini kita akan membahas salah satu dari nilai penting dalam bela negara, yaitu integritas. Dalam tema integritas ASN sebagai wujud bela negara dalam pelayanan publik. Baik, seringkali kita berpikir bahwa bela negara hanya identik dengan menjaga kedaulatan secara fisik. Padahal dalam kehidupan sehari-hari terutama bagi ASN, bela negara juga dapat diwujudkan melalui sikap jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas dalam menjalankan tugas. Baik, mungkin untuk membahas hal ini lebih dalam, saya sudah hadirkan bersama ketiga narasumber kita pada hari ini yang sangat luar biasa dari rekan-rekan CPNS 2024. Baik, mari kita sapa dulu ketiga narasumber kita pada hari ini. Untuk mungkin yang pertama ya, saya berikan kesempatan kepada narasumber yang pertama, Bapak Denny Setiawan Eskom. Silakan Bapak memperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Denis Setiawan, asal Satker KPU Kabupaten Minahasa Utara, jabatan Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang makna integritas dan kaitannya dengan bela negara bagi seorang aparatur sipil negara. Terima kasih. Iya, Bang Denny ya. Kalau Bang Denny ini asalnya dari mana? Sebenarnya Ki- asalnya dari mana? Oh, kita asal dari Jawa Tengah, Solo, Jawa Di Tengah. Jawa Tengah. Ya. Ditempatkannya di Minahasa Utara. Minahasa Jauh Utara, juga ya, Mas. sangat jauh, Bang. Ya, kalau di selama penugasan di Minahasa Utara, bagaimana kesan dan pesannya? Masih bagus-bagus ya? Mungkin ada Ya, culture shock dan intinya lain-lain. dinikmati saja, Bang. Mau suka maupun duka, yang penting kita ikhlas dalam menjalani itu. Betul sekali memang kata-kata yang sangat indah dari Bapak Denny Setiawan Eskom pada hari ini. Baik, untuk selanjutnya pada narasumber yang kedua kita pada hari ini ada Ibu Dian Lestari Perdana, Sarjana Hukum. Silakan Bu memperkenalkan nama. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dian Lestari Pradana. Jabatan saya sebagai penyusun materi hukum dan perundang-undangan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Eh, saya akan berbagi pandangan mengenai pentingnya integritas dalam menjalankan tugas saya sebagai pelayan publik. Baik, Bu Dian. Kalau Bu Dian ini asalnya dari mana, Bu? Sebenarnya. Saya Bone, Kabupaten Bone. Sulawesi Selatan. Kalau di Bone sendiri, Bu, boleh tahu dia lebih identiknya itu kita kenalnya apa yang menjadi ikon dari Bone itu sendiri, Bu? Mungkin ada makanan khasnya atau ada tempat, Yang terkenal eh, uang panainya, Pak. wih, uang panainya ini. Uang panainya besar mungkin, Bu. Ya, Luar biasa itu mengenai mungkin kebiasaan adat istiadat dan budaya di Bone sendiri ya, Bu. ya, betul. Ya, baik. Luar biasa. Dan selanjutnya kepada narasumber kita yang ketiga, Bapak Efraim Christopher Restu Pangala Eskom. Silakan Bapak memperkenalkan nama. Oke, terima kasih atas kesempatan dan ya perkenalkan nama saya Efraim Christopher Resto Pangala. Dan jabatan saya saat ini adalah penata kelola sistem dan teknologi informasi. Dan saat ini saya bertugas di KPU Sangihe di subbagian perencanaan data dan informasi. Nah, pada kali ini saya akan membahas bagaimana implementasi integritas ASN dalam kehidupan kerja sehari-hari serta dampaknya bagi masyarakat. Luar biasa sekali, Bapak Efraim eh, ini asli orang sana penempatannya home base atau bagaimana, Pak? Ini? Dapat
Nah, kalau asal sendiri saya dari Makassar, Sulawesi Oh, Makassar, Selatan. Sulawesi Selatan. Siap. Berarti yang identik juga di sana uang panainya, Pak. Atau ada yang lain, Pak? Mungkin dijelaskan. Oh, kalau tadi Bu Dian sudah bilang ompane, kalau saya bilang ini makanan aja, coto Makassar, Coto Makassar, wih, makanan Bapak wajib. bahas makanan Coto Makassar ini lagi puasa ini Aduh, jadi maaf. keroncongan perut ini, Pak. Luar biasa ini Bapak Ibrahim. Baik, kepada pemirsa semua, baik mungkin itu sekedar perkenalan dari ketiga narasumber kita pada hari ini. Mungkin kita akan langsung kepada inti dari pembahasan kita pada sesi diskusi kali ini. Baik, mungkin seperti yang sudah saya jelaskan tadi di atas, tema kita pada hari ini adalah mengenai integritas ASN sebagai wujud bela negara dalam pelayanan publik. Jadi kita bicara persoalan integritas. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Mungkin langsung menurut narasumber yang pertama, pada Bapak Denny Setiawan, apa sebenarnya yang dimaksud dengan integritas dan mengapa integritas itu penting dalam konteks bela negara, Pak? Coba mungkin bisa dijelaskan pandangannya, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan mencoba menjelaskan apa itu integritas. Integritas dapat diartikan sebagai sikap jujur, konsisten antara perkataan dan tindakan, serta berpegang teguh pada nilai moral dan etika. Kemudian, dalam konteks bela negara itu sendiri, integritas merupakan salah satu bentuk kontribusi nyata dari warga negara dalam menjaga kepercayaan terhadap institusi negara. Bagi ASN sendiri, integritas menjadi sangat penting karena ASN adalah pelaksana kebijakan publik dan pelayan masyarakat. Tanpa adanya integritas itu sendiri, pertanyaan publik bisa terganggu dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat menurun. Mungkin itu. Oh ya, baik Pak Dedi. Mungkin saya bisa ambil garis besarnya dari integritas yang menurut Bapak jelaskan tadi. Berarti itu integritas itu lebih kepada konsistensi antara perkataan dan tindakan. Jadi harus seiring sejalan antara perkataan dan tindakan. Tidak bisa lain-lain perkataan, tidak bisa lain dari tindakan. Mungkin seperti itu garis besarnya, Pak. Iya, betul, Pak. Iya, betul. Baik, mungkin kita harus mengkaji dari pandangan narasumber yang kedua, mungkin siapa tahu berbeda atau mungkin ada sedikit tambahan. Terima kasih atas penjelasannya tadi Pak Denny. Jadi selanjutnya saya ingin bertanya kepada narasumber yang kedua, mungkin mengapa integritas itu sangat penting dalam pelayanan publik, Bu Dian Lestari? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Kalau menurut saya, integritas itu kunci utama dalam pelayanan publik, karena ASN berhadapan langsung dengan masyarakat. Jika seorang ASN memiliki integritas yang tinggi, maka ia akan menjalankan tugas secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Sebaliknya, jika integritas tidak dijaga, maka dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, korupsi, ataupun pelayanan yang tidak adil. Oleh karena itu, menjaga integritas merupakan bentuk tanggung jawab ASN dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Baik, Bu Dian, mungkin dia lebih kepada pencegahan terhadap korupsi dan merupakan bentuk tanggung jawab terhadap ASN. Sangat baik sekali ini pernyataan dari Bu Dian ini. Jadi ini mungkin bisa jadi perhatian bagi Bapak Ibu ASN ke depannya. Mungkin integritas ini adalah kunci utama dalam pelayanan publik untuk pencegahan tindakan korupsi dan merupakan tanggung jawab ASN. Kurang lebih seperti itu yang dikatakan oleh Bu Dian Lestari tadi. Jadi terima kasih Bu Dian. Mungkin saya bisa bertanya kepada narasumber yang ketiga, Bapak Efrain Christopher Restu Pangala. Baik Bapak, dalam prakteknya apa saja tantangan yang sering dihadapi ASN dalam menjaga integritas, Pak, menurut Bapak? Tantangan ya.
Kalau tantangan ya mungkin cukup beragam ya. Mulai dari adanya godaan untuk menyalahgunakan wewenang ataupun tekanan dari beberapa pihak tertentu atau budaya kerja yang belum sepenuhnya mendukung untuk transparansi. Namun sebagai ASN kita memiliki komitmen, kita harus memiliki komitmen yang kuat untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai integritas. Integritas bukan soal aturan, tapi juga soal karakter dan tanggung jawab moral sebagai pelayan masyarakat. Seperti itu, Pak. Baik, sangat mengena sekali pernyataan-pernyataan atau penjelasan-penjelasan mengenai integritas dari ketiga narasumber kita pada hari ini. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya akan bertanya kepada ketiga narasumber. Satu pertanyaan mungkin tiga respon yang berbeda dari narasumber. Pertanyaannya adalah mengenai lalu bagaimana cara ASN untuk menerapkan integritas dalam pekerjaan sehari-hari? Mungkin yang pertama dari Bapak Denny dulu. Bagaimana Pak cara ASN menerapkan integritas dalam pekerjaan sehari-hari? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. ASN itu harus bekerja sesuai aturan dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Hal-hal kecil bagi ASN terkait integritas itu adalah bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam hal-hal pekerjaan. Seperti contoh, tidak menitip absen, bekerja sesuai aturan, menjaga data dan dokumen dengan benar, serta melayani masyarakat secara adil dan profesional. Terima kasih. Baik, mungkin lebih kepada menyalahgunakan kewenangan, tidak menyalahgunakan kewenangan. Dari Bu Dian Lestari mungkin saya perlu pandangannya, Bu. Bagaimana cara ASN dalam menerapkan integritas dalam pekerjaan sehari-hari? Kalau Ya, menurut baik. Kalau menurut saya, kembali seperti yang tadi saya bilang, Pak, ASN itu harus bersikap transparan, profesional, serta memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat. Seperti itu. Baik, kalau pandangannya dari Bapak Efrain bagaimana, Pak? Nah, kalau dari saya sendiri, yang tidak kalah penting itu ASN harus menjadi contoh yang baik di lingkungan kerja maupun di masyarakat. Karena ya kita sebagai ASN harus mencontohkan yang baik kepada masyarakat. Seperti itu, Pak. Baik, sangat luar biasa sekali ketiga narasumber kita pada hari ini. Baik, sahabat pendengar dimanapun kalian berada, dari diskusi kita pada hari ini dapat disimpulkan bahwa integritas merupakan salah satu nilai penting dalam bela negara yang harus dimiliki oleh setiap ASN. Dalam menjaga integritas, ASN tidak hanya menjalankan tugas secara profesional, tetapi juga turut menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan negara. Terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber atas dedikasi dan waktu yang sangat bermanfaat pada hari ini. Baik, kepada para pemirsa yang berada di rumah dan dimanapun Anda berada, saya sebagai host bersama dengan seluruh narasumber pamit dari hadapan Anda pada pagi hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam integritas, salam bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.